Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan kuliah tentang aspek hukum dalam agama Islam. Kita bicara tentang sumber-sumber hukum menurut agama Islam. Sumber artinya asal muasal ya, atau pedoman. Kemudian hukum artinya aturan. Jadi sebagaimana sudah kita bahas dalam minggu-minggu yang lalu, bahwa hukum itu merupakan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam interaksinya dengan manusia-manusia lain. Jadi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat untuk memberi rambu-rambu bagaimana seharusnya seorang anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, berbeda dengan hukum barat yang hanya memberikan pedoman tentang bagaimana melakukan hal-hal tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia. Maka hukum Islam itu lebih luas lagi, yaitu mengatur bagaimana agar manusia bisa memiliki kehidupan yang teratur dalam rangka menciptakan kehidupan harmonis di dunia, tapi juga menentukan bagaimana nanti kehidupannya di akhirat setelah kematian ya. Jadi hukum dunia hanya mengatur dunia, sementara hukum Islam mengatur kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat ya. Kita tahu bahwa fungsi hukum itu juga untuk menciptakan keadilan ya, menciptakan kedamaian, menciptakan kepastian, menciptakan kesejahteraan. Maka dalam hukum Islam tentunya yang diinginkan adalah keadilan, keseimbangan, kesejahteraan dalam kehidupan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau ya. Islam artinya agama yang membawa keselamatan bagi pemeluknya ya. Jadi membawa keselamatan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Terkait dengan topik kuliah kita, berarti keselamatan di dalam hal melakukan aktivitas ekonomi. Bagaimana agar secara ekonomis manusia itu mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya ya, tidak bentrok dengan orang lain, menciptakan keadilan, dan juga aktivitas ekonomi itu ya akan menjadi tolok ukur, akan menjadi landasan bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia saja orang mendapatkan keselamatan, di akhirat belum tentu. Itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Oleh karena kita tahu kehidupan di dunia ini cuma sebentar ya, paling jauh ya sesuai sunnah Nabi 63. Ada yang lebih, ada yang kurang.
walaupun lebih diberi umur lebih panjang daripada Rasulullah, misalnya sampai 70 sampai 80, itu kodratnya tetap berjalan, umurnya panjang, tapi kondisinya makin turun. Panjang doang tapi kemudian bengek, ya buat apa ya? Makan gurih sedikit, kolesterol meningkat. Makan manis sedikit, diabetes. Asin sedikit, darah tinggi. Dengkul gemeteran, mata rabun, kuping budak. Apa yang enak kalau sudah melampaui batas 63? Semuanya sudah turun. Maka kata Allah, sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan baik amal ibadahnya, perilakunya baik. Tapi kalau umurnya panjang tapi biang kerok, disumpahin sama tetangga, kagak mati-mati nih orang nih, nggak ada artinya kehidupan seperti itu. Islam ingin supaya manusia berdasarkan aturan-aturan yang dijalankan oleh Allah makin lama makin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sumber hukum Islam artinya adalah menjadi pedoman berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, bagaimana kita mengatur kehidupan kita ini, khususnya dalam masalah ekonomi, sesuai dalam ajaran Islam, yaitu dengan apa bunyi Al-Quran dan apa contoh dari hadis Rasulullah. Tidak harus ke sana larinya. Sistem hukum sendiri di setiap masyarakat itu punya sifat, punya karakter dan ruang lingkupnya sendiri-sendiri, karena dia kan lahir dari bagaimana interaksi antar manusia yang ada di sana. Makanya sistem hukum di satu negara dengan negara yang lain itu belum tentu sama, ya. Bisa beda-beda tergantung corak masyarakatnya sendiri bagaimana. Oleh karena itulah maka Islam sebagai suatu agama yang universal hanya memberi pokok-pokoknya saja yang bisa diterapkan di semua sistem hukum. Oleh karena itulah berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia bisa disesuaikan, tentunya yang merupakan rundown, bukan yang pokoknya. Yang pokoknya tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi rundownnya, ya, pelaksanaannya, implementasinya bisa disesuaikan dengan bagaimana pandangan masyarakat setempat, ya. Hukum Islam itu sifatnya sudah pasti, walaupun di dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat yang sudah jelas, tetapi ada juga ayat-ayat yang membutuhkan tafsiran lebih lanjut, ya. Ada yang mutasabihat, artinya masih multi tafsir, makanya kadang-kadang suka beda. Kenapa? Karena Islam itu mengerti, memahami bahwa manusia itu di satu tempat, di tempat lain itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, di dalam literatur Islam sendiri, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya istilah hukum Islam itu tidak disebutkan dalam satu rangkaian kata, ya. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik tidak pernah menggunakan kata hukum Islam, ya. Kedua kata itu, hukum dan Islam, dapat ditemukan secara terpisah. Ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Biasanya yang digunakan untuk menyebut hukum Islam itu adalah Asy-Syariah Al-Islamiyah, yang di Indonesia kan menjadi syariat Islam, dan kemudian Al-Fiqh Al-Islami yang di Indonesia kan menjadi fikih Islam. Sedangkan istilah hukum Islam itu sendiri populernya
dan bahkan resmi digunakan di Indonesia itu adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu Islamic Law. Islamic Law atau hukum Islam itu adalah terjemahan dari bahasanya orang Inggris. Sementara Islam sendiri mengenalnya sebagai Asyariah Islamiyah atau Al-Fiqh, syariat atau fikih. Jadi itu yang dikenal dalam Islam. Tidak masalah, itu hanya istilah, yang penting kontennya, yang penting substansinya, bukan istilahnya. Oke. Dalam An-Nisa ayat 59 sendiri ya, itu Allah sudah menyebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada para pemimpin kamu. Jadi para pemimpin itu nomor 3. Dia boleh ditaati sepanjang dia ati Allah wa atiur Rasul. Kalau dia tidak taat Allah, tidak taat Rasul, maka kewajiban untuk menuruti pemimpin gugur. Karena yang nomor 1 harus taat pada Allah, yang kedua harus taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu sendiri seperti satu keping mata uang yang tidak boleh dipisah-pisah ya. Seperti mata uang, biarpun kita memiliki nilai yang jumlahnya besar sekali, kalau mata uang yang kita pegang itu gambarnya cuma sebelah, yang sebelahnya kosong, menjadi tidak laku. Maka di dalam Islam juga begitu. Ati Allah wa ati Rasul adalah seperti dua sisi mata uang itu. Hanya taat kepada Allah tapi kemudian mengingkari Rasul. Seperti Syiah itu taat la ilaha illallah syahadatnya, tapi kemudian dia menafikan Rasulullah dan menggantinya dengan Sayyidina Ali. Gugur akidahnya karena menganggap Sayyidina Ali lebih utama. Itu gugur karena sebelah mata uangnya diganti, bukan yang sah. 100.000 gambar mata uang yang sebelahnya sah, sebelahnya lagi gambar pemandangan, ya nggak lucu, nggak laku. Harus yang sah dua-duanya. Begitu juga dengan Ahmadiyah la ilaha illallah, tapi Nabi Muhammadnya diganti dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, nggak laku ya, syahadatnya gugur. Jika ada perselisihan di antara kamu, kata Allah, kembalikan farudhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi artinya ketika kita bermasalah dalam masalah apapun juga, kata Allah, farudhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, turuti apa kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu utama bagi kamu. Artinya itu yang jadi sasaran pokok, pegangan pokok umat Islam, dan pasti kata Allah lebih baik akibatnya. Berikutnya ya, An-Nisa ayat 59 ini ya bisa dijabarkan menjadi lebih lanjut dalam bentuk bahkan seperti ini ya. Artinya sumber hukum Islam itu yang pertama adalah taat kepada Allah, yaitu sesuai dengan apa yang dicantumkan, disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasul sebagaimana yang diucapkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Ini dua sumber hukum Islam ini mutlak,
nggak bisa digeser-geser, nggak bisa diputar-putar, nomor 1 jadi 2, nomor 2 jadi 1, itu nggak boleh ya. Kita sangat menghormati Rasulullah dan harus bersalawat kepada beliau karena Allah sendiri yang memerintahkan. Barangkali kejadian sama dengan Umar yang ketika diminta Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Umar bilang, kalau bukan Rasulullah dan Allah yang memerintah, nggak mau aku cium-cium kamu, batu hitam. Cuma ketika itu diperintahkan, ya sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Itu Islam. Jangan bantah-bantah ya. Memang orang kadang-kadang berdalih katanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya mau sholat mau kagak, mau zakat mau kagak, kan la ikraha fiddin. Cing, yang bener ngertiinnya. Ente bebas mau masuk UNIS atau enggak, terserah mau kuliah di mana kek, ya di Muhammadiyah kek, di Untirta kek, di UNIS kek, bebas. Tapi begitu masuk UNIS kan nggak bisa semaunya, harus taat pada peraturan UNIS. Itu maksudnya kan, perkuliahannya, pembayarannya, penilaian, disiplinannya kan harus taat pada UNIS. Tapi ketika Anda di luar, ya terserah memilih siapa kak. Begitu juga dalam agama, siapapun juga bebas mau masuk Islam kek ya, mau masuk Kristen kek, mau masuk Yahudi kek, mau masuk hakekok kek, masa bodoh. Tapi ketika masuk ya harus ati Allah wa ati Rasul, nggak bisa enggak. Nggak berlaku la ikraha fiddin. Itu hanya kalau di luar. Sama dengan Anda bebas mau milih UNIS atau bukan. Ketika memilih ya harus taat. Nggak usah jauh-jauh UNIS, Anda main bola cewek itu main bekel, kan ada aturannya. Tapi Anda bebas dong, mau main bekel kayak mau main petak umpet, main wakgung, main apa, itu terserah, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Tapi begitu mau ayo kita main bekel, ya taat peraturan main bekel, masa semaunya. Nah gitu. Nah yang ketiga adalah taat kepada ulul amri minkum. Itu adalah juga berdasarkan ijma, bukan individu. Ijma artinya kesepakatan para ulama yang memang sudah memiliki tingkat pemahaman keislaman yang tinggi, hafiz Quran, memahami hadis, wawasannya luas, dan dia sudah memahami benar bahwa satu aturan ternyata di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, kemudian dalam contoh Nabi juga nggak ada, baru dia boleh berijtihad. Ijtihad rame-rame itu disebut ijtima, bukan sendiri-sendiri ya. Terus kemudian yang keempat, jika berselisih paham dalam suatu hal, maka bolehlah kias. Kias itu apa? Analog. Ketika memutuskan suatu perkara, lalu kemudian ya kita bentur nih, gimana nih, Al-Quran tidak memberikan ketentuan secara jelas, dalam hadis juga tidak jelas, kemudian ijma ulama juga belum ada, maka boleh kias. Kias itu artinya menganalogkan suatu permasalahan dengan kasus yang kurang lebih hampir sama. Kalau itu begitu berarti ini juga begini, gitu, itu namanya kias ya. Jadi artinya yang namanya kias itu adalah menggabungkan atau menyamakan, menganalogikan, menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru yang belum ada masa sebelumnya, tapi dia memiliki kasuistis, ada kesamaan-kesamaan sebabnya, manfaat dan bahayanya itu ya mirip-mirip lah gitu. Maka boleh melakukan kias. Tapi 1, 2, 3 baru 4, jangan dibolak-balik. Jangan 3 jadi 1 jadi, wah kacau akidah kita kalau begitu ya, berantakan Islam. Bukan Islamnya, kitanya yang hancur-hancuran. Islam tetap aja, kita mau kayak apa juga terserah. Islam gak akan terganggu sedikit pun karena dia adalah ajaran Allah. Kitanya yang acak-adul, boro-boro masuk surga ya masuk neraka karena semaunya aja dalam beragama. Samalah kamu masuk ke dalam UNIS kemudian kamu nggak mau taat, atau kemudian kamu semaunya sendiri ya. Kuliah kadang datang kadang enggak, tugas nggak dikerjain, bayaran nunggak mulu
tiba-tiba pengen diwisuda. Tentu aja Pak Dokter bilang, stop dreaming man, jangan kau mimpi ya, harus taat dulu baru kemudian bisa diwisuda. Logikanya kan gitu. Maka tujuan hukum Islam adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Al-Quran firman Allah, hadis adalah ucapan, perkataan, perilaku, tindak tanduk Rasulullah, dan ijtihad adalah ulama yang menyatukan menemukan suatu hukum karena di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak disebutkan secara jelas, maka mereka boleh berijtihad, tapi tentu dengan persyaratan, bukan ulama abal-abal. Jadi tujuan hukum Islam juga meyakini bahwa hukum yang diajarkan oleh Allah, dicontohkan Rasulullah, itulah yang mutlak benar, bukan hukumnya dunia yang dikarang oleh si Adam Smith ataupun si Karl Marx dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi ala kapitalis maupun komunis. Ya, jadiin aja mereka, lu aja kali, gue enggak, gitu ya. Oke. Sementara kalau kita lihat ya, ciri hukum itu baik menurut agama Islam maupun secara umum ya, itu intinya pasti dua. Kalau nggak perintah ya larangan. Perintah artinya sesuatu yang harus dijalankan, dan larangan adalah sesuatu yang harus dijauhi ya. Kemudian perintah dan larangan itu tentunya berarti harus ditaati. Kalau nggak ditaati ada sanksinya. Nah, itulah hukum. Kalau hukum dunia itu sanksinya langsung berupa peradilan. Kalau hukum agama ya ditunda ntar. Kalau udah masuk liang kubur, sudah yaumil akhir, baru kemudian itu. Tapi nggak ada kemungkinan ada sogok menyogok. Hukum dunia masih mungkin dipermainkan, tapi hukum Allah nggak ada. Kata Allah, biarpun kamu bisa memberikan harta emas permata sebanyak langit dan bumi untuk menebus dosamu, nggak laku. Emas dan permata juga kan aku yang bikin, kata Allah. Masa dikembalikan ke aku buat apaan? Nggak guna, nggak nilai sama aku, kata Allah ya. Nah, kemudian juga bahwa larangan itu tentunya saya katakan perintah itu juga harus ada sanksinya. Di dunia ini mah gampang diatur sanksi itu ya. Ya. Kalau banyak duit, banyak relasi, pinter debat, banyak pembela, ya mungkin jadi ringan hukuman. Tangan Allah nggak ada cerita itu. Semuanya akan Wamayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kejahatan, keburukan kebaikan dulu. Kebaikan sekecil apapun akan ada ganjarannya. Begitu juga kejahatan atau keburukan yang sekecil apapun tetap ada balasannya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau manusia mah banyak lah ngeles-ngelesnya. Karena kadang-kadang kita ditanya mau panjang mau pendek nih, kalau ada masalah. Mau panjang artinya diperkarain, mau pendek ya ngertilah gimana caranya supaya jadi pendek, gimana caranya supaya jadi ciut tuh masalah ya, ngerti orason kan gitu pertanyaan jadinya. Kemudian tujuan hukum tentunya adalah pertama untuk terciptanya keadilan, kemudian terciptanya kebahagiaan, kemudian juga terciptanya suatu ketertiban ya. Tujuan hukum juga untuk menciptakan kepastian supaya pasti kalau ini begini, kalau itu begitu, nggak abu-abu, hitam atau putih, itulah hukum. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, hukum berfungsi ketertiban sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, alat penggerak pembangunan nasional, alat kritik sarana, sama tuh baik dalam hukum dunia maupun hukum agama ya fungsinya ya seperti ini. Cuman bedanya kalau hukum Islam ya tentunya tidak hanya masyarakat pada waktu hidup di dunia, tapi juga bagaimana mencapai kebahagiaan di akhirat. Kalau hukum-hukum dunia ya hukum barat kayak hukum kayak semuanya itu ya hanya pada waktu manusia atau anggota masyarakat masih hidup kan, nggak usah pada mati pindah tempat aja nggak berlaku lagi tuh hukum tuh ya, semuanya bubar. Misalnya masyarakat ini masyarakat satu tempat ya, hukum UNIS
Itu kan berlaku tuh bagi masyarakat Unis, sivitas akademi Unis. Tapi begitu Unisnya bubar, ya nggak laku lagi lah itu hukum. Mau siapa orang-orangnya udah nggak ada. Nah, tetapi kalau Islam, orangnya pindah tempat mau kemana pun ya tetap aja berlaku. Orangnya mati pun tetap berlaku. Nah, jadi jangkauannya lebih panjang dan juga hakikatnya lebih ya ekonomi yang seperti saya sebutkan minggu lalu. Kalau ekonomi kapitalis kan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan dunia. Begitu juga kesejahteraan ala komunis ya hanya di dunia. Islam ingin mencapai kesejahteraan itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi nggak ada cerita, nggak ada keinginan untuk numpuk-numpuk harta sedemikian hingga padahal mati nggak dibawa gitu. Nah, kemudian sumber-sumber hukum, nah kita bandingkan kalau hukum itu menurut hukum dunia, terutama yang berlaku di Indonesia ini ya. Beda dengan sumber hukum Islam yang tadi kita sebutkan yang hanya 4 ya. Kalau hukum dunia yang berlaku di Indonesia itu yang pertama adalah undang-undang, kemudian jurisprudensi atau contoh-contoh pengadilan, kemudian ada custom atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku jadi sumber hukum, perjanjian juga menjadi sumber hukum, treaty perjanjian internasional juga menjadi sumber hukum, doktrin atau pendapat para pakar, pendapat para ahli itu bisa menjadi doktrin. Inilah sumber hukum. Itu apa? Hukum dunia. Kalau hukum menurut agama Islam ya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kita bisa bedakan itu ya. Semuanya ini kan ya manusia semua nih kerjaannya nih. Undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian. Ya mereka kan nggak bisa memprediksi jauh ke depan, memprediksi apa yang akan terjadi, memprediksi bakal ada apa nantinya. Termasuk juga otak manusia itu terbatas. Tapi kok yang namanya hukum yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta melalui Al-Quran dan kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, itu berlaku universal dan sampai kiamat tidak akan ada perubahan. Tinggal bagaimana manusianya mau nggak ngikutin itu. Tapi kalau yang di sini nih hukum dunia ya berubah-berubah. Undang-undang yang tadinya dilarang sekarang enggak, yang tadinya enggak dilarang sekarang jadi dilarang, kan itu ya namanya manusia. Jadi akan selalu ada perubahan tergantung sikonnya seperti apa gitu kan. Oke. Hukum dalam Al-Quran ya biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum keimanan, i'tiqadiyah. Jadi hukum tentang bagaimana mengatur akidah orang. Nah, seperti saya katakan tadi itu, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Itu masalah akidah. Kalau digeser-geser, akidah jadi berbeda, akidah jadi berubah. Kalau Allahnya ditinggikan, Rasulnya ditolak, tidak diterima. Kalau Rasul yang ditinggikan, Allahnya yang dikecilin, nggak diterima. Ya, jadi ini masalah keimanan. Jadi dalam Islam itu semuanya perilaku termasuk dalam hukum itu nggak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai keimanan. Cirinya juga adalah masalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini untuk membaguskan akhlak, memuliakan akhlak. Kenapa? Akhlak manusia itu sebelum Rasulullah kita tahu sendiri kayak apa. Jadi memang jelas bahwa hukum Islam itu bertujuan untuk membaguskan akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia, termasuk di dalam akhlak beraktivitas ekonomi, bagaimana dalam berdagang, bagaimana akhlak si penjual, bagaimana akhlak si pembeli, ya, dalam sewa menyewa, dalam gadai dan dalam macam-macam, bagaimana akhlak dalam
ekonomi, termasuk juga dalam bagaimana perilaku para birokrat, para pejabat mengelola anggaran negara dalam rangka membangun jalan tol, membangun industri, membangun prasarana umum. Itu kan ada aktivitas ekonomi, karena kan ada bahan-bahan yang harus dibeli, ada upah yang harus dibayar, ada konstruksi yang juga harus disediakan. Itu kan uang semua, itu berarti kan ekonomi. Nah, bagaimana para pengelolanya itu berakhlak? Bagaimana? Jangan sampai nanti bikin jembatan baru diresmikan ambruk pula karena bahannya banyak yang dikorup. Baru bangun gedung SD, gedung apa gitu, baru diresmikan ambruk. Kenapa? Karena kebanyakan dikorup. Nah, itu masalah akhlak. Jadi hukum Islam itu juga mengarah kepada masalah akhlak, tidak hanya dalam jual beli, tapi dalam segala hal yang menyangkut masalah ekonomi, termasuk akhlaknya para birokrat pelaksana pembangunan gitu. Jangan sampai korup, jangan sampai menyelundup, jangan sampai minta gratifikasi. Gue kasih proyek ya, tapi bagi gue. Nah, itu juga gratifikasi namanya itu. Nah, ketiga adalah hukum amaliyah, aktivitas baik ucapan maupun perbuatan. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam aktivitas ekonomi, ucapan maupun perbuatan itu harus dibatasi, harus dalam ruang lingkup kaidah hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam, ya. Hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, artinya juga bagaimana kita beribadah, ada hukumnya. Bagaimana hukum muamalah, yaitu bagaimana kita berdagang, bergaul dan sebagainya sesama manusia, juga harus dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi dengan demikian, ya, pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam ini nanti ke depan ini 1, 2, 3 masih berupa pengantar-pengantar. Nanti kalau kedepannya sudah mulai kepada topik-topik yang khusus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.